محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Memakan hartanya orang hukumnya haram kecuali dengan izinnya. Izin dengan sukarela tanpa ada paksaan. Paham tidak? Jadi itu sepakat. Tak ada yang bisa membantah itu. Sehingga tidak ada istilah ini kan milik Allah. Betul milik Allah, tetapi Allah kasih untuk si A, untuk si B, dan bersama dengan Allah kasih seperti tadi juga dalam menggunakan itu harta juga Allah kasih aturan dalam memakan itu harta. Allah kasih aturan yang salah satu aturannya harus izin sama yang punya tadi. Jelas nih. Bagaimana kalau sudah terlanjur makan? Maka bertobat. Karena dosa itu hubungannya dengan hukukul ibad yang di dalamnya ada melanggar aturan Allah. Maka syarat tobatnya itu ada 4. Yang pertama, tinggalkan perbuatan itu. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, azam yang kuat bahwa saya tidak akan buat lagi seperti itu. Yang keempat, kembalikan itu harta yang kamu makan atau minta maaf. Kalau dimaafkan, tak perlu dikembalikan. Kalau tidak dimaafkan, wajib dikembalikan. Bagaimana kalau tidak mau mengembalikan setelah tidak ada minta maaf? Tidak cukup. Setelah minta maaf tidak dimaafkan, tidak dikembalikan, hari kiamat nanti dia akan menuntut di hadapan Allah agar supaya nomor 1, kalau yang memakan hartanya punya pahala, dimintai pahalanya sebagai balasan. Kalau yang makan hartanya dengan cara yang salah tak punya pahala, maka dosa-dosa orang itu dituangkan atau diberikan kepada orang yang makan hartanya. Daripada urusan di akhirat, naudzubillah min dzalik, lebih baik selesaikan di dunia. Yang kedua, solusi untuk menghalalkan harta riba. Bagaimana harta riba itu supaya halal digunakan? Halal digunakan. Ya, riba itu apa? Bunga dari tabungan bank konvensional, utang piutang yang ada bunganya, atau perdagangan yang ada ribanya. Definisi riba itu lihat nih, dalam jual beli, dalam utang piutang itu. Dari yang jual beli, ada yang beli, ada yang jual, ada yang dijual. Dari salah satu dari 3 pihak ini tidak boleh ada mendapatkan keuntungan. Yang keuntungan itu disebutkan dalam akad tanpa ada balasan. Tanpa ada balasan. Contohnya, saya mau beli kambing, berapa 1 ekor? 1 juta. Dari pas dalam akad, yang membeli dalam akad itu dia sampaikan, saya beli kambing 1 ekor dengan harga 1 juta. Tapi saya titip dulu di sini 1 hari ya. Titip di sini dulu 1 hari supaya kamu kasih makan. Karena saya lagi mau pergi di sana menyelesaikan urusanku. Nah, berarti di sini menguntungkan yang dijual karena dalam 1 hari itu di dalam akad tadi disebutkan dalam 1 hari minta sama yang membeli menjual untuk memberi makan kepada kambing. Jelas ya? Selama 1 hari makanan yang diberi oleh si penjual kepada kambing itu hukumnya riba.
Sekarang orang sudah terlanjur main riba dalam bentuk apa saja. Bagaimana supaya harta ribanya itu halal digunakan? Maka perlu diingat, pemain riba tidak sekali-kali dibolehkan untuk memakan itu harta, alias tidak ada jalan untuk halal bagi dia. Nah, solusinya supaya harta itu halal digunakan adalah yang pertama, beri kepada fakir atau miskin yang sangat-sangat membutuhkan. Tetapi niatnya bukan karena Allah, bukannya karena Allah, kasih saja. Yang kedua, buat jalan atau saluran air got yang tidak ada nilai ibadah atau yang tidak ada hubungannya dengan tempat ibadah. Jalan umum, saluran got umum. Dalam pembuatan juga itu, pembuatan itu got menggunakan uang riba tadi. Jangan niatkan pahala, tak boleh. Itu solusinya, karena kalau tidak dibuat seperti itu, maka nanti kalau dibiarkan saja di bank dan lain sebagainya, maka nanti orang Yahudi Nasrani gunakan uang bunga itu untuk menghajar orang Islam, baik menggunakan senjata ataupun menyebarkan agama mereka. Yang kedua atau yang berikutnya adalah apa hukum merokok? Hukumnya makruh. Hukum aslinya itu makruh. Jelas ya? Merokok. Hukum aslinya apa? Baik rokok yang batangan atau elektrik. Kemakruhannya itu didasarkan sebab bau. Jadi kalau rokoknya tidak bau, isap tetap tidak bau, berarti kemakruhan jadi hilang. Sama dengan makan bawang. Kenapa Nabi SAW tidak makan bawang dan melarang makan bawang? Bagi orang yang mau ke masjid, karena masjid tempatnya malaikat. Di saat orang makan bawang terus pergi sholat, maka malaikat akan menderita. Bahkan di luar masjid juga bersama setiap orang itu ada malaikat. Maka Rasulullah SAW tidak mau makan bawang. Jelas ya. Walaupun makan bawang tidak haram, tidak makruh hukumnya. Itu setelah makan bawang sikat gigi terutama mau baca Quran, mau sholat. Tidak sholat, tidak baca Quran juga tetap sikat gigi. Sama seperti itu. Nomor satu, jangan merokok. Kalaupun mau merokok, sikat gigi, kasih banyak odolnya. Kalau cuma sedikit odolnya, masih kadang-kadang bau asap itu masih ada bau rokok. Jelas nih. Subhanallah, subhanallah.